Jadi baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tahapan dan perbandingan dari UX dan UI. Pertama ada pengertian user experience atau UX. User experience atau UX merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk. Pengguna jadi mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Pengertian user interface atau UI. User interface atau UI adalah bagian dari UX yang merupakan tampilan visual design sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun, tak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan. Ada tahapan dari user experience atau UX. Yang pertama ada collaboration, yaitu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, beberapa elemen yang terkait bagi individu, lembaga, dan atau pihak lain yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Yang kedua ada prototyping, yaitu salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Di dalam prototype ini juga secara cepat digunakan terlebih dahulu dan ditingkatkan secara terus-menerus sampai dapat sistem yang utuh. Yang ketiga ada sketching atau sketsa, sebuah pelukisan awal yang kasar, ringan, semata-mata garis besar ataupun belum selesai. Seringkali digunakan sebagai percobaan atau sebagai tanda yang digunakan dalam bentuk biasa. Yang keempat ada user satisfaction. Salah satu pembentukan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Selain faktor lain yang berhubungan customer service, pelayanan pelanggan yang kita berikan kepada pelanggan yang telah menggunakan produk atau jasa kita. Yang kelima ada site mapping, yaitu salah satu alat bantu untuk webmaster yang mempermudah dalam pengenalan data situs dalam situs web. Yang keenam ada data analytics, yaitu proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data. Tujuannya menemukan informasi yang menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Yang ketujuh ada user testing, yaitu suatu proses pengujian oleh pengguna yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang bisa dijadikan bukti bahwa produk yang dibuat dapat diterima. Yang selanjutnya ada tahapan user interface atau UI. Yang pertama ada visual design atau desain grafis, yaitu proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti topografi, fotografi, serta ilustrasi untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Yang kedua ada konten, yaitu informasi yang tersedia melalui media elektronik. Penyampaiannya itu bisa lewat konten seperti internet, televisi, CD audio, bahkan secara langsung. Yang ketiga ada input device atau perantik masukan, yaitu semua periferal atau perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi, misalnya sebuah komputer. Yang keempat ada tools atau alat, benda, peralatan, perkakas untuk memudahkan pekerjaan manusia. Yang kelima ada user controls, bagian dari sistem keamanan Microsoft Windows yang mencegah aplikasi atau membuat perubahan yang tidak diinginkan dalam sistem Windows. Yang keenam ada action button, yaitu perintah untuk mengendalikan perintah yang dibuat untuk mengendalikan slide demi slide dengan file di luar slide. Yang ketujuh ada output device atau perangkat keluaran, yaitu sebuah komponen perangkat lunak yang merupakan bagian dari sebuah personal komputer dan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Setelah membaca uraian perbedaan UI dan UX di atas, kami juga telah merangkumnya dalam bentuk tabel supaya lebih mudah memahami perbedaan UI dan UX. Perbedaan yang pertama ada tujuan. Tujuan user interface yaitu membuat tampilan produk lebih menarik, sedangkan perbedaan tujuan user experience memberikan kenyamanan saat memakai produk. Yang kedua ada fokus. User interface berfokus pada tampilan yang bagus, sedangkan user experience berfokus pada kenyamanan pengguna. Yang ketiga ada elemen. Elemen user interface yaitu animasi, tipografi, warna, video, buttons, dan lain-lain.
Ini elemen user experience ada usability, navigasi, struktur desain, fitur-fitur, interaction design, dan lain-lain. Yang keempat ada visit on user interface, yaitu desain berdasarkan riset desain dan konsep produk, sedangkan user experience biasanya berdasarkan riset pengguna. Yang kelima ada tools user interface, spesifikasi utama desain grafis seperti Pinto, Principal, FrameX, Adobe Illustrator. Sedangkan user experience berikutnya yaitu spesifikasi utama prototyping seperti Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, dan Xsuite. Yang keenam ada pre-building user interface, yaitu berupa mockup, sedangkan user experience yaitu berupa wireframe dan prototype. Yang ketujuh ada skill yang dibutuhkan. Skill yang dibutuhkan user interface yaitu desain grafis, creative thinking, convergent thinking, dan design branding. Sedangkan skill yang dibutuhkan user experience yaitu riset, critical thinking, creative thinking, analisis, problem solving, dan wireframing. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.